tersisa sosok dari balik tirai. Namaku Rina, mahasiswi tahun pertama yang baru saja kehilangan ibu 3 bulan lalu. Setelah pemakaman, aku dan ayah pindah sementara ke rumah nenek di pinggiran Jakarta. Rumah itu tua, besar, dan sepi seperti menunggu sesuatu yang tak ingin disebutkan. Sore itu, saat membantu ayah merapikan gudang di lantai atas, aku menemukan sebuah kotak kayu berdebu di antara tumpukan koper. Di dalamnya, ada foto lama ibu. Ia tampak mengenakan gaun putih panjang seperti pengantin, berdiri di depan rumah ini, tersenyum lemah. Tapi yang membuatku merinding adalah di balik tirai jendela di belakangnya, tampak bayangan seseorang sedang mengintip. Aku memanggil ayah, tapi ia hanya menatap foto itu sebentar, lalu menghela napas panjang. Itu cuma pantulan, Rin, katanya, cepat-cepat menutup kotak itu dan menyuruhku turun. Malamnya, aku tak bisa tidur. Tirai kamarku bergoyang lembut, padahal jendela tertutup rapat. Ketika aku menatapnya lebih lama, aku seperti melihat bayangan gaun putih berdiri di balik kain tipis itu. Suara seperti helaan napas berat terdengar dari arah jendela. Aku memberanikan diri untuk menarik tirai itu dengan cepat. Kosong. Tapi saat aku berbalik ke arah pintu, tirai di ruang tamu ikut bergoyang, padahal tak ada angin. Pagi harinya, aku menanyakan tentang foto itu kepada nenek. Wajahnya langsung pucat. Nenek sudah bakar semua foto ibumu dengan gaun itu, katanya pelan. Tapi aku baru nemu satu di gudang, jawabku. Nenek terdiam lama, lalu berbisik, berarti dia belum pergi. Sore hari, saat aku sedang belajar di kamar, aku mendengar suara langkah kaki pelan di koridor. Ayah, panggilku. Tidak ada jawaban. Aku keluar dan melihat ujung gaun putih menghilang di balik tirai ruang tamu. Aku mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat. Aku bisa mendengar isak kecil di balik kain. Dengan tangan gemetar, aku menarik tirai itu dan menemukan kursi kosong yang masih bergoyang. Dari lantai, ada tetesan air menetes, membentuk jejak menuju gudang. Aku mengikuti jejak itu. Dan saat membuka pintu gudang, foto ibu yang kutemukan kemarin sudah tak ada di dalam kotaknya. Tapi kini, foto itu terpajang di dinding. Dan bayangan di balik tirai dalam foto itu telah berubah. Sekarang, sosok itu menatap langsung ke arahku. Aku menatap foto itu tanpa berkedip. Bayangan di balik tirai yang kemarin samar, kini jelas menunjukkan wajah perempuan berambut panjang, pucat, dengan mata menghitam. Dan posisi tubuhnya menghadap ke arah tempat aku berdiri. Jantungku berdegup keras. Aku menurunkan foto itu dari dinding, tapi saat membaliknya, punggung foto itu terasa basah. Cairan merah kecoklatan menetes dari ujungnya. Darah. Aku menjerit kecil dan menjatuhkan fotonya. Suara langkah ayah terdengar terburu-buru naik tangga. Ada, APA Ren. Aku tak tahu harus menjawab apa saat menunjuk ke arah dinding. Foto itu sudah menghilang. Fotonya? Ya, di sini. Tadi, ayah hanya menggeleng pelan. Kamu stres, Rin. Jangan pikir aneh-aneh. Malamnya, aku terbangun karena mendengar suara kain dikibas di luar kamar. Dari jendela, aku melihat jemuran di halaman belakang bergoyang pelan. Ada sesuatu berwarna putih tergantung di sana. Awalnya kukira spray, tapi saat kulihat lebih jelas, aku menyadari bentuknya seperti gaun pengantin ibu. Aku turun pelan-pelan, membuka pintu belakang yang berderit panjang. Udara malam lembab dan dingin menusuk kulit. Gaun putih itu bergoyang, tertiup angin, tapi di antara kibasan kain, aku bisa melihat bayangan kaki menggantung di bawahnya. Aku hampir berteriak, tapi tiba-tiba terdengar bisikan lirih dari arah tirai dapur. Rena, jangan buka. Aku spontan menoleh. Tirai dapur bergoyang. Aku tahu aku harus lari, tapi rasa ingin tahu menahanku. Saat aku mendekat, dari balik tirai itu muncul tangan pucat dengan kuku panjang
perlahan membuka kain itu sendiri. Dan di sana, berdiri sosok perempuan bergaun putih, wajahnya samar. Tapi aku mengenali kalung kecil berbentuk salib yang dulu selalu ibu pakai. Ibu, suaraku bergetar. Sosok itu tersenyum pelan. Tapi di saat yang sama, lehernya berputar perlahan ke arah belakang, hingga terdengar suara patah. Senyum itu berubah menjadi lengkungan mengerikan. Sebelum tubuhnya menghilang seperti kabut, aku berlari ke kamar, menutup pintu, menggenggam kalung salib, peninggalan ibu yang selalu kupakai di leher. Tapi kalung itu terasa panas seperti terbakar dari dalam. Dari luar kamar, ku dengar suara langkah kaki menyusuri koridor, lalu berhenti tepat di depan pintuku. Suara napas berat menggema dari celah bawah pintu. Dan tiba-tiba, tirai kamarku bergoyang sendiri. Padahal semua jendela tertutup rapat. Aku hanya bisa menahan napas ketika dari balik kain itu, bayangan gaun putih kembali terlihat. Namun kali ini, ada dua bayangan. Aku tak bisa bergerak. Dua bayangan di balik tirai itu berdiri diam. Satu lebih tinggi dari yang lain. Napasku tercekat. Lalu perlahan, tirai itu bergoyang sendiri seperti disentuh dari dalam. Aku menatap tanpa berani mendekat. Ketika akhirnya memberanikan diri menarik tirai itu dengan cepat. Kosong, tak ada siapapun di sana. Namun saat menutup jendela, aku melihat pantulan dua sosok di kaca. Perempuan bergaun putih dan seorang anak kecil berdiri di belakangku. Aku refleks menoleh, tapi ruang kamarku sepi. Aku hampir menangis ketakutan. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk perlahan. Rina, suara ayah. Aku cepat membukanya, tapi wajah ayah tampak aneh pucat. Matanya kosong, seperti orang belum tidur seminggu. Kau juga lihat dia? Tanyanya. Tiba-tiba, lihat siapa? Ya, ayah. Tak menjawab, ia hanya memegang bahuku erat. Kalau dia datang lagi, jangan panggil namanya. Apapun yang terjadi, jangan pernah. Kalimatnya terputus ketika suara tangisan anak kecil terdengar dari arah ruang tamu. Kami berlari ke bawah. Suara itu berasal dari balik tirai ruang tamu, tirai yang sama seperti di foto lama ibu. Ayah menatap ke arah tirai itu dengan wajah tegang. Ia maju perlahan, menyingkapnya. Tidak ada siapapun, tapi di lantai tergeletak foto yang sama seperti yang kulihat di gudang. Kali ini, di belakang ibu dalam foto, bukan hanya satu bayangan melainkan dua. Satu perempuan, satu anak kecil dengan rambut acak-acakan. Aku mulai sadar sesuatu. Sosok kecil itu mungkin adik kandungku, Arum, yang meninggal waktu bayi. Aku menatap ayah, mencari jawaban, tapi wajahnya menegang. Rina, dengar baik-baik, ibumu dulu tidak meninggal karena sakit, katanya dengan suara berat. Dia mencoba memanggil kembali Arum. Aku menatapnya tak percaya. Ritual itu gagal. Tapi sejak malam itu, ibumu berubah. Setiap malam dia berdiri di balik tirai, menatap halaman, seolah menunggu seseorang datang. Tubuhku menggigil. Jadi, itu sebabnya foto ibu memakai gaun putih. Pengantin bukan untuk pernikahan, tapi untuk pemanggilan. Malam itu aku tak bisa tidur. Semua bayangan di kamar terasa hidup. Kalung di leherku bergetar halus, seolah bereaksi pada sesuatu yang tak terlihat. Hingga tepat pukul 12 malam, tirai itu berkibar sendiri. Dari baliknya terdengar suara lembut memanggil pelan. Rina, bantu ibu. Arum kedinginan. Aku menatap tirai itu. Dan kali ini, sepasang tangan kecil meraih keluar dari balik kain. Suhu kamar turun drastis. Napasku membentuk kabut. Tanganku gemetar. Tapi entah kenapa, aku malah mengulurkan tangan, membalas genggamannya. Saat jari kami bersentuhan, tirai itu terbuka lebar. Dan dari baliknya, tampak dua sosok utuh menatapku dengan mata kosong. Salah satunya tersenyum. Dan aku tahu itu wajah ibu. Aku terpeku. Sosok ibu berdiri beberapa langkah di depanku, mengenakan gaun putih yang dulu hanya kulihat di foto.
Wajahnya tampak tenang, tapi kulitnya pucat seperti lilin. Seorang anak kecil berambut panjang memeluk kaki ibu menatapku dengan mata yang gelap dan kosong. "Ibu," suaraku bergetar. Sosok itu tersenyum lembut, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. "Kau sudah besar, Rina. Ayo ikut ibu." Arum kedinginan. Langkah kecil Arum maju. Tangan mungilnya terulur. Tapi ketika Yarigarinia hampir menyentuhku, udara di sekitarku tiba-tiba berubah dingin menusuk. Kalung salib di leherku bergetar hebat hingga terlepas dan jatuh ke lantai. Seketika, kedua sosok itu menyusut seperti kabut yang tersapu angin. Aku menjerit. Ayah berlari masuk, menyalakan lampu. Semua kembali seperti semula. Tak ada tirai bergerak, tak ada bayangan, hanya aku menangis sambil memegang kalung yang kini hangus sebagian. Pagi harinya, aku memutuskan mencari jawaban. Aku pergi ke kamar nenek dan menanyakan kebenaran tentang ritual pemanggilan itu. Wajah nenek langsung berubah tegang. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah buku lusuh dengan sampul bertuliskan aksara Jawa kuno. "Itu bukan sekadar ritual," katanya. "Pelan, ibumu terlibat dengan seseorang yang menjanjikan arwah anaknya bisa kembali. Tapi syaratnya, dia harus menyerahkan penjaga." "Penjaga?" tanyaku, bingung. Nenek mengangguk. "Orang terdekatnya. Dalam ritual itu, ibumu memilih dirinya sendiri. Tapi roh yang datang tidak hanya membawa Arum. Ia membawa pintu." Aku merinding mendengarnya. "Pintu itu yang di balik tirai?" Nenek menatapku lekat-lekat. "Ya, setiap kali tirai itu bergerak, berarti pintu antara dunia mereka dan dunia kita terbuka." Malamnya, aku mendengar suara halus dari ruang tamu. "Rina, tolong ibu sekali ini saja." Aku turun dengan membawa buku ritual itu. Tirai di ruang tamu bergoyang pelan, dan dari celah bawahnya keluar hembusan udara dingin yang berbau bunga melati busuk. Aku membuka buku itu, dan di halaman terakhir tertulis pesan dengan tinta merah. "Panggil nama arwah 3 kali, maka pintu akan tertutup. Tapi seseorang harus tetap di sisi lain." Aku tahu apa artinya. Jika aku menutup pintu itu, salah satu dari kami harus tertinggal di dunia arwah. Suara ibu makin keras. "Raina, Arum tak bisa keluar tanpa kamu." Air mataku menetes. Aku memegang kalung salibku yang retak, menatap tirai yang kini bergetar hebat. Aku berbisik, "Maaf bu, tapi aku tak bisa ikut." Tirai itu tiba-tiba terbuka sendiri, mengungkap kegelapan pekat di baliknya seperti lorong tak berujung. Dari dalamnya, tangan-tangan pucat menjulur keluar. Suara tangisan anak kecil bercampur jeritan perempuan menggema di seluruh rumah. Aku berlari ke kamar nenek, tapi ketika menoleh ke belakang, tirai itu sudah tertutup rapat, dan di lantainya tergeletak buku ritual yang kini terbuka pada halaman kosong. Namun di halaman itu ada tulisan baru. "1 jiwa belum cukup." Tulisan merah itu terasa hidup. Huruf-hurufnya perlahan merembes keluar dari halaman, menetes ke lantai seperti darah segar. Aku menjatuhkan buku itu, berlari ke kamar ayah, tapi kamar itu kosong. Jendela terbuka, tirai bergoyang pelan. "Ya?" panggilku lirih. Tak ada jawaban. Dari luar, ku dengar suara langkah kaki menuju ruang tamu. Aku menyusul, dan di sana ayah berdiri di depan tirai, memegang foto lama ibu. Ia menatap lurus ke kain putih yang berkibar perlahan. Wajahnya datar tanpa ekspresi. "Ayah, jangan!" teriakku. Ia menoleh dengan mata merah. "Sudah waktunya, Rin. Ibu memanggil kita." Lalu ia mulai melangkah ke arah tirai. Aku menarik tangannya, tapi suhu tubuhnya sedingin es. "Ayah,
Itu bukan ibu. Ia tersenyum samar. Ibu hanya ingin bersama keluarga lagi. Sebelum aku sempat menahan, tangan pucat muncul dari balik tirai dan menariknya masuk. Seketika, ruangan menjadi gelap. Aku menjerit dan menarik kain itu. Tapi yang tersisa hanya angin dingin dan foto yang jatuh ke lantai foto yang kini menampilkan aku. Berdiri di samping ibu dan Arum. Aku terisak. Kalung salib di leherku bergetar, memanas, seolah menolak kehadiran sesuatu. Dari balik tirai terdengar bisikan, "Kau satu-satunya yang tersisa, Rina. Jadi kau harus menjadi penjaga." Aku menatap buku ritual di lantai. Halamannya kini menunjukkan kalimat baru, "Tutup pintunya dengan darah penjaga." Tanganku gemetar. Aku sadar, hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini. Dengan sisa tenaga, aku menggenggam pecahan kaca dari bingkai foto, lalu menggores pergelangan tanganku. Darah menetes ke lantai, mengalir menuju kaki tirai. Tirai itu mulai bergetar hebat, mengeluarkan suara seperti ribuan bisikan bersamaan. Dari balik kain, kulihat siluet ibu memeluk Arum, menatapku sedih. "Aku tak ingin kamu sendirian, Rina." Air mataku menetes. "Aku juga tidak ingin, Bu. Tapi pintunya harus tertutup." Aku mengangkat kalung salib, menekankannya ke darah di lantai, sambil berdoa sekeras mungkin. Ruangan berguncang, udara menjadi berat, dan cahaya putih menyilaukan keluar dari balik tirai. Suara jeritan perempuan terdengar, lalu sunyi. Ketika aku membuka mata, rumah itu tenang. Tirai tidak bergerak lagi. Foto di lantai kini kosong, hanya terlihat dinding rumah tanpa siapapun di depannya. Aku memanggil ayah, tapi tak ada jawaban. Nenek pun tak kutemukan. Semua terasa sepi. Hanya berdiri di ruang tamu dengan tirai yang kini kusam dan sobek di bagian bawahnya. Aku berpikir semuanya telah berakhir, sampai aku mendengar ketukan pelan dari balik tirai. "Rina," suara itu lembut, seperti suara ibuku. "Boleh ibu masuk sebentar saja?" Aku menatap tirai itu lama. Napasku tercekat, dan saat aku melangkah mundur, aku sadar sesuatu. Bayanganku di lantai tidak bergerak bersamaku. Bayangan itu berdiri diam, menghadap tirai. Lalu perlahan, ia menoleh dan tersenyum. Dan cerita pun tamat.